Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 8 anggota kelompok. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang transportasi senyawa melintasi membran. Baiklah, langsung saja di sini kami akan menjelaskannya. Transport antar membran. Fungsi dari membran sel adalah sebagai media transport bagi sel. Transport melewati membran sel yang cukup penting dalam menjaga homeostasis dalam sel. Transport membran merupakan proses pengangkutan materi atau molekul dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah tanpa menggunakan ATP, atau proses pengangkutan molekul dari daerah yang konsentrasinya rendah ke daerah yang konsentrasinya tinggi dengan menggunakan energi hasil metabolisme ATP. Dan kedua proses tersebut berlangsung secara terpadu untuk menjaga kesetimbangan molekul biologis di dalam sel. Transport pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran semipermeable dan tidak membutuhkan energi, di mana transport aktif ini merupakan transport partikel-partikel melalui membran semipermeable yang bergerak melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP, di mana ATP adalah molekul pembawa energi di dalam sel. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke yang konsentrasinya tinggi, sehingga dapat tercapai keseimbangan di dalam sel. Adanya muatan listrik dalam dan di luar sel dapat mempengaruhi proses ini. Transport pasif dapat berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi antar membran larutan. Transport pasif bersifat spontan dan tidak memerlukan energi metanolik dalam proses kerjanya. Transport pasif dibagi menjadi dua jenis, yaitu difusi dan osmosis. Transport pasif difusi yaitu peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Contohnya yaitu pemberian gula pada cairan teh tawar. Lama-kelamaan cairan akan menjadi manis karena larutan gulanya tersebut. Kemudian transport pasif osmosis yaitu kasus khusus dari transport pasif, di mana molekul air berdifusi melewati membran yang bersifat selektif permeable. Contohnya yaitu jika terdapat dua larutan yang tidak sama konsentrasinya, maka molekul air akan melewati membran sampai kedua larutan seimbang. Selanjutnya yaitu transport aktif. Transport aktif merupakan kebalikan dari transport pasif dan bersifat tidak spontan. Arah perpindahan dari transport ini melawan gradien konsentrasi. Transport aktif membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Transport aktif terbagi menjadi dua, yaitu transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Transport aktif primer adalah transport yang memerlukan bantuan ATP atau aliran elektron. Contohnya seperti transportasi K+ dan Na+, di mana sel dalam menjaga konsentrasi K+ di dalam sel lebih besar daripada di luar sel. Sedangkan Na+, konsentrasi di dalam sel lebih kecil daripada di luar sel, sehingga pemeliharaan ion K+ dan Na+ harus dipompa untuk melawan konsentrasi yang lebih tinggi dan diperlukan ATP. Yang kedua yaitu transport aktif sekunder. Transport aktif sekunder adalah transport pengangkutan gabungan atau pengangkutan molekul lain. Contohnya seperti pengangkutan asam amino dan glukosa dari lumen usus halus menembus membran sel epitel usus selalu bersama dengan pengangkatan ion Na+. Pada transport aktif sekunder juga melibatkan protein pembawa dan membutuhkan energi dari hasil hidrolisis ATP. Telah kita ketahui bahwa transport pasif itu merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Nah, transport pasif dapat berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi antar membran larutan. Transport pasif itu bersifat spontan dan tidak memerlukan energi metanolik dalam proses kerjanya. Transport pasif terbagi menjadi dua jenis, yaitu osmosis dan difusi. Nah, osmosis ini adalah kasus khusus dari transport pasif, di mana molekul air berdifusi melewati membran yang bersifat selektif permeable. Sedangkan
Difusi itu merupakan peristiwa mengalir atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Sebaliknya, transport aktif itu merupakan kebalikan dari transport pasif dan bersifat tidak spontan. Arah perpindahan dari transport ini melawan gradien konsentrasi. Transport aktif itu membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Nah, transport aktif ini terbagi menjadi dua juga, yaitu transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Transport aktif primer adalah transport yang membutuhkan bantuan ATP atau aliran elektron. Dengan adanya transport aktif primer ini dapat mengakibatkan adanya juga transport aktif sekunder. Contohnya transportasi K+ dan Na+. Nah, sedangkan transport transport aktif sekunder itu disebabkan karena adanya perbedaan gradien ion, bukan dari ATP. Dan telah kita ketahui bahwa transport aktif sekunder itu disebabkan oleh adanya transport aktif primer. Mekanisme osmosis yang terjadi adalah masuknya molekul zat pelarut dari luar sel tumbuhan memenuhi sel tumbuhan sehingga terlihat adanya kenaikan volume dari sel tumbuhan yang dinamakan turgid. Sel tumbuhan tidak pecah karena adanya dinding sel selulosa untuk menjaga bentuk sel. Jika sel tumbuhan dalam keadaan hipertonis atau konsentrasi zat pelarut di dalam sel lebih tinggi dari konsentrasi zat pelarut di luar sel, akan terlihat terjadinya osmosis dengan keluarnya molekul zat pelarut di dalam sel dan membuat mengkerutnya sel tumbuhan dan terlepasnya protoplasma dari dinding sel. Keadaan ini disebut plasmolisis. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai mekanisme kerja difusi. Difusi merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi menuju ke bagian yang berkonsentrasi lebih rendah. Sedangkan osmosis adalah perpindahan air melalui membran semi-permeabel selektif dari bagian yang lebih encer menuju ke bagian yang lebih pekat. Nah, difusi bergantung pada perbedaan konsentrasi dan difusi juga bergantung kepada tekanan hidrostatik. Energi yang dibutuhkan untuk proses difusi adalah energi kinetik yang normal yang ditimbulkan akibat pergerakan suatu bahan. Nah, jadi difusi yang melewati membran sel dibagi menjadi dua subtipe, yaitu yang pertama difusi sederhana dan yang kedua merupakan difusi fasilitasi. Nah, pada sisi kiri dapat kita lihat contoh mekanisme kerja difusi. Di situ terdapat 3 buah wadah. Wadah yang pertama merupakan wadah yang berisikan air, lalu dimasukkan sirup tersebut ke dalam air. Nah, pada wadah yang kedua menjelaskan terjadilah difusi. Seperti pengertiannya, difusi merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Pada wadah yang ketiga, menunjukkan bahwa molekul air dan sirup telah tersebar merata karena terjadinya mekanisme kerja difusi. Berikutnya, mekanisme kerja eksositosis dan endositosis. Eksositosis adalah mekanisme untuk mentransport materi keluar dari sel. Organel sel yang memiliki peran dalam proses ini adalah aparatus Golgi, yang melakukan pengemasan menjadi fasikula-fasikula untuk disekresikan. Fasikula yang terbentuk dari aparatus Golgi akan dipindahkan menuju membran sel. Endositosis adalah mekanisme untuk memasukkan makromolekul ke dalam sel melalui membran sel. Terdapat dua jenis proses endositosis, pertama fagositosis dan kedua pseudopodia, nantinya akan menyatu di bagian ujung dan menyelubungi seluruh bakteri. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang transportasi senyawa melintasi membran. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.